Was TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, kenikmatan dan seluruh pemberian yang Allah Subhanahu wa taala telah kucurkan dan karuniakan kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi sebab untuk kita bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim mari kita senantiasa haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, dan semoga kita orang-orang beriman juga mendapatkan keutamaan salawat tersebut dan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dalam segmen syarah Kitabul Jami' ini, insyaallah akan melanjutkan pembahasan dari bab yang ketiga, yaitu bab Az-Zuhud wal Wara', dan secara khusus akan kita bahas hadis yang kedua dari rentetan urut-urutan hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau ini. Dalam kesempatan ini kita membahas hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah, in u'tiya minha radiya wa illam yu'ta minha lam yarda." Akhrajahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ta'isa abdud dinar," kecelakaan dan kebinasaan bagi abdud dinar, para penyembah dinar, wad dirham dan dirham, wal qatifati dan pakaian-pakaian. Idza u'tiya minha, kalau diberikan sesuatu dari benda-benda duniawi tersebut, radiya, maka dia akan ridha, wa illam yu'ta lam yarda, dan kalau tidak diberikan sesuatu dari benda-benda duniawi tersebut, maka dia tidak akan ridha. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitab sahih beliau. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai prolog bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makam yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hamba-hambanya, memerintahkan dua bangsa besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, yang telah menerima at-taklif atau pembebanan amanat syariat, yaitu bangsa jin dan manusia, untuk beribadah kepada Allah. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah SWT jelaskan tujuan manusia dan jin diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu, persoalan ibadah ini yang menjadi tujuan kehidupan manusia adalah makam yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka yang mendapatkan makam ini akan digelari sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan mendapatkan gelar yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam ayat yang lain, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan takwa itu sendiri, pemirsa sekalian, dijelaskan oleh para ulama kita adalah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah hakikat daripada tujuan manusia diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan kita semua adalah untuk menjalankan perintah-perintahnya,
dan untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ini yang kemudian disebut sebagai al-muttaqi, sebagai orang yang bertakwa, maka orang inilah yang sejatinya hakikatnya telah melaksanakan dan menerapkan hakikat dan tujuan penciptaan dirinya dalam kehidupan ini, dalam kehidupan dunia, yaitu untuk menjadi para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, di antara hal yang menunjukkan bahwa maqam ibadah itu adalah maqam yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memanggil para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, memanggil rasul-rasulnya dengan menyebutkan nama-nama mereka. Namun hal yang seperti itu tidak berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, "Ya Adam, wahai Adam." Allah Subhanahu wa taala berfirman juga kepada Nabi Nuh, "Ya Nuh, ya wahai Nuh." Allah berfirman kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya." Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi di dalam tidurmu. Ya. Kemudian ya Musa, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa alaihissalam dengan menyebutkan namanya. Nabi Isa juga sama seperti itu. Ya Yahya, khudil kitab biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitabmu itu dengan penuh kekuatan. Dan berbagai macam ya nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala disebutkan dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyebutan nama mereka masing-masing. Ya, namun ketika datang giliran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil hambanya dengan sebutan nama beliau, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar yang mulia kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan memanggil beliau sebagai seorang nabi, di mana Allah mengatakan ya ayyuhan nabi, wahai sang nabi, ya, wa qala ar-rasul, dan berkatalah sang utusan. Ya, namun ada beberapa ayat pemirsa sekalian di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita betapa tinggi maqam al-ubudiyah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikaruniakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dan di dalam beberapa ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala justru menggunakan lafaz al-abdu atau sang hamba dan tidak menggunakan lafaz an-nabiyyu atau ar-rasul. Ya, seorang nabi dan seorang rasul. Sebut saja di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, ya, fa'tu bi suratin min misliha wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin." Dalam surah Al-Baqarah Allah SWT mengatakan, dan apabila kalian masih berada dalam keraguan-raguan terhadap apa yang kami turunkan. Nah, ini penjelasan ayat ini pemirsa sekalian berkaitan dengan maqam diturunkannya dan diwahyukannya Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kepada rasul kami atau kepada nabi kami atau kepada nabiku, kepada rasulku, tidak. Tapi justru Allah mengatakan kepada hambaku. Allah mengatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Ya, dan ketika kalian wahai orang-orang musyrik masih merasa ragu, masih tidak percaya dengan apa yang kami turunkan, kami Allah telah turunkan kepada hamba kami, yang dimaksud dengan hamba di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan apa yang saya turunkan kepada rasul saya atau kepada nabi saya, ya, atau kepada utusan saya, tidak. Allah Subhanahu wa taala justru menggunakan lafaz al-abdu, seorang hamba, di dalam ayat ini untuk menjelaskan bahwa maqam ubudiyah adalah maqam yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya untuk menjelaskan persoalan risalah, untuk menjelaskan persoalan kebenaran Islam, kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mempergunakan lafdzul abd, lafaz al-abdu atau hamba.
karena ingin menunjukkan dan menjelaskan kepada kita semua betapa tinggi dan betapa mulianya maqam al-abdu atau al-ubudiyah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam peristiwa Isra dan Mi'raj juga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sangat masyhur, di ayat yang pertama surah Al-Isra, Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini peristiwa yang tidak akan mungkin terjadi kepada seorang manusia pun kecuali dia adalah seorang nabi dan rasul. Dalam hal ini Nabi kita Muhammad SAW yang mengalami peristiwa yang sangat luar biasa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz al-abdu, hamba? Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Padahal peristiwa Isra Mi'raj dan peristiwa mukjizat yang agung seperti ini, pemirsa sekalian, tidak mungkin terjadi kepada seorang hamba biasa. Tidak mungkin terjadi kepada seorang manusia biasa. Dia hanya akan terjadi kepada seorang nabi dan rasul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasanya maqam ubudiyah itu adalah maqam yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika saja Nabi Muhammad SAW mendapatkan karunia Isra dan Mi'raj tersebut karena posisi beliau sebagai seorang nabi dan rasul, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa maqam yang sama, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala juga tetap bisa diraih dengan seseorang itu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya mengapa Allah tidak menggunakan subhanalladzi asra bi rasulihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan rasulnya, atau dengan lafaz yang lain subhanalladzi asra bi nabiyhi. Maha suci Allah yang memperjalankan nabinya. Ya, karena kalau seperti itu pemirsa sekalian, seseorang ketika dia membaca ayat ini maka dia akan mengatakan ya wajar-wajar saja Nabi Muhammad SAW mendapatkan, karena itu adalah mukjizat dari Allah SWT. Makanya Allah SWT menggunakan lafaz ar-rasul, an-nabi atau yang sebagainya. Karena itu memang sudah kodratnya sebagai seorang nabi dan rasul mendapatkan mukjizat, penguatan dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang terjadi di luar dari kebiasaan di alam semesta ini. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan lafaz nabi. Allah tidak menggunakan lafaz rasul. Allah menggunakan lafaz al-abdu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, untuk menjelaskan kepada kita bahwa kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, namun kemuliaan itu bisa didapatkan oleh seorang hamba dengan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun dari umat manusia ini ketika dia beriman kepada Allah dan bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan, maka dia berhak dan dia memiliki peluang untuk dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali kepada pembahasan hadis yang tadi kita sampaikan, di mana Nabi SAW mengatakan ta'isa abdud dinari wad dirhami wal qatifah. Ya, sungguh kecelakaanlah, ya sungguh merugilah seseorang yang menjadi hamba, baik itu hamba untuk dinar, hamba untuk dirham, dan hamba untuk qatifah. Nah, di sini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada faedah yang dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya ketika seseorang menghamba hanya kepada Allah, menjalankan fungsinya, menjalankan tugasnya dan tujuan penciptaan dirinya dalam kehidupan dunia ini, maka dia akan beruntung. Namun ketika seseorang itu menjadi hamba dunia, maka itu adalah awal dari seluruh kesengsaraan dan kebinasaan seseorang. Ketika seseorang menjadi hamba untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kesengsaraan yang sejatinya. Ketika dia tidak mau menjalankan tujuan penciptaan dirinya, dia enggan beribadah kepada Allah, tidak ingin beriman kepada Allah, dan justru menjadi hamba untuk selain Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, maka itulah awal kebinasaan dia. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak dia akan kembali ke dalam neraka Allah kekal selama-lamanya, wal iyadu billah. Nah, oleh karena itu dalam hadis ini Nabi mengatakan ta'isa. Ya, kata para ulama kita, apa makna ta'isa? Halaka wa habata. Ya, seseorang
dikatakan ta'isa apabila dia akan melewati masa-masa kebinasaan dan kesengsaraan dalam kehidupannya. Ya, kerugian ya yang sangat nyata, kerugian yang sangat besar, kebinasaan, kejatuhan dan sebagainya. Nah, ini makna ta'isa pemirsa sekalian untuk menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada lagi keberuntungan dan tidak ada lagi kebaikan bagi orang yang keadaan dan kondisinya sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Bagaimana itu pemirsa sekalian? Abdud dinar wad dirhami wal qatifah. Ya, siapa yang celaka itu adalah orang yang menghamba kepada dunia ini. Ya. Nah, meskipun di sini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW beberapa bagian daripada dunia itu pemirsa sekalian untuk memberikan penjelasan kepada kita. Ya, wa hada mim babi ad-darbi bil amsal. Nah, ini masuk dalam kategori Nabi SAW ingin menjelaskan contoh-contohnya saja. Namun secara umum orang yang menyembah kepada selain Allah SWT, apalagi menjadikan dunia ini sebagai tuhannya atau hawa nafsu sebagai tuhannya, makanya dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kalian tidak melihat bagaimana seseorang itu menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Apapun yang dikatakan oleh hawa nafsunya maka dia ikuti, apapun yang dikatakan oleh hawa nafsunya maka akan dia kerjakan, akan dia katakan, akan dia lakukan dan seterusnya. Ya, nah di sini Nabi kita Muhammad SAW datang dengan permisalan, dengan contoh-contoh bahwa di antara hal yang banyak disembah oleh manusia di zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai dengan zaman kita hari ini, sampai dengan kelak hari kiamat, karena memang sudah menjadi perhiasan dalam pandangan seorang manusia, yaitu seseorang yang menghamba beribadah kepada ad-dinar wa dirham. Dinar itu adalah emas dan dirham itu adalah perak. Ya, kalau kita maknai bahwa emas dan perak ini adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan kita ini, maka silahkan dikiaskan kepada segala sesuatu yang menurut kita sebagai manusia biasa adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Ya, dan kalau kita anggap bahwa dinar dan dirham ini adalah mata uang, ya, maka sebagian manusia memang ada yang menjadi hamba untuk hartanya. Ya, harta yang dia miliki, uang yang dia miliki, segala sesuatu, upaya, usaha, apapun yang dilakukan, yang dia katakan dan yang dikerjakan sehari-harinya adalah untuk mengumpul kekayaan, mengumpul pundi-pundi rupiah, mengumpul harta duniawi dan seterusnya. Ya, maka orang yang seperti ini ketika dia beramal, berbuat, berupaya semata-mata untuk mendapatkan kekayaan duniawi dan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, maka inilah yang disebut sebagai abdud dinari wad dirham. Ya, yaitu seorang manusia yang menghamba kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia yang menghamba kepada harta, yang menghamba kepada uang, kepada kekayaan, dan menjadikan itu semua sebagai segala sesuatunya dalam kehidupan dunia ini. Ya. Kemudian muncul lagi contoh yang satunya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal qatifah. Ya. Al qatifah dalam hadis ini pemirsa sekalian maknanya adalah pakaian, ya. Dan disebut sebagai qatifah karena dia adalah jenis pakaian yang cukup langka di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika seseorang menjadi hamba untuk pakaiannya sendiri, menjadi hamba untuk benda-benda duniawinya sendiri, maka ini adalah kesengsaraan yang hakiki, yang sebenarnya. Namun sangat disayangkan pemirsa sekalian, terkadang jarang mengetahui atau jarang disadari oleh umat manusia. Menarik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebagian kalau kita melihat contoh yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa ad-dinar wa dirham, dinar dan dirham ini dibandingkan dengan al-qatifah pemirsa sekalian, itu ada dua hal yang berbeda. Ya, atau ada kedua ini adalah dua hal yang berbeda, ya. Dinar dan dirham dengan qatifah, meskipun kedua-duanya itu bagian daripada unsur duniawi. Dinar dan dirham adalah bagian daripada dunia, qatifah juga adalah bagian daripada dunia. Tapi kalau kita melihat, maka dinar dan dirham serta qatifah ini, pakaian ini pemirsa sekalian, bisa dipilah menjadi dua kategori. Yang pertama pemirsa sekalian, bahwa dinar dan dirham ini adalah sesuatu yang menjadi ghayah.
sesuatu yang menjadi tujuan manusia, ya, untuk meraup kekayaan, harta dan sebagainya. Ya, makanya seseorang terkadang dia berupaya melakukan apapun segala cara yang bisa dia lakukan, baik itu halal ataupun haram, untuk mendapatkan yang dia tuju ini, harta ini. Nah, berbeda dengan qatifah. Qatifah itu pakaian, ini sengaja diambil contoh oleh Nabi SAW. Kalau ditanya kenapa Nabi SAW mengambil contoh pakaian, ya, ada orang yang beribadah yang menghamba kepada pakaiannya, ada orang yang menjadi hamba untuk pakaiannya sendiri. Sebenarnya pakaian di sini maknanya bahwa Nabi SAW ingin menjelaskan sebagian orang ada yang betul-betul tidak memahami konsep penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia menjadikan sesuatu yang hukum asalnya adalah wasilah lalu kemudian dijadikan sebagai Tuhannya. Ya. Dan tidak sedikit orang yang seperti itu, pemirsa sekalian. Karena kalau kita lihat pakaian itu adalah bagian daripada wasilah kita. Seseorang bekerja menggunakan pakaian, seseorang berbuat melakukan aktivitas sehari-hari menggunakan pakaiannya dan seterusnya. Oleh karena itu Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita bahwa terkadang ada orang yang menghamba kepada dunia, dan yang dimaksud dengan dunia di sini adalah tujuan, ya, gaya. Ya, seseorang bekerja, berbuat, beramal, tujuannya adalah untuk mendapatkan harta, tujuannya untuk mendapatkan jabatan, popularitas dan sebagainya. Ada juga sebagian orang yang menghamba bukan kepada gaya, tapi dia menghamba kepada wasilah. Ya, dia menghamba kepada wasilah. Sebagai contoh kecil misalnya, ketika seseorang sudah membeli benda-benda mewah misalnya, seseorang membeli pakaian yang mewah, yang mahal, kemudian seorang membeli misalnya kendaraan yang mewah, yang mahal, itu semua adalah bagian daripada wasilah sebenarnya. Akan tetapi terkadang subhanallah seseorang menjadi hamba untuk benda-benda yang hukum asalnya dia adalah wasilah, dia adalah sarana dan prasarana yang kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru dia menghambakan dirinya kepada benda-benda tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menghambakan dirinya kepada benda-benda duniawi ini, maka tidak lain kecuali mereka ini adalah orang-orang yang telah gagal memaknai apa sebenarnya hakikat kehidupan dunia ini. Bahwasanya segala sesuatu yang kita lihat dalam kehidupan dunia ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang utama dan yang paling pertama serta tujuan daripada kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan wasilah yang kita lihat saat sekarang ini untuk mendapatkan ghayah yang tertinggi, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih keutamaan pahala di sisi Allah dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini juga disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan ciri-ciri, ya. Beliau menyebutkan dalam potongan hadis yang berikutnya, ya, dalam potongan separuh dari hadis yang kita bahas ini, Nabi SAW datangkan dalam hadis yang singkat ini, pemirsa sekalian, Nabi memberikan penjelasan bagaimana sebenarnya ciri-ciri ketika seseorang itu telah menjadi hamba dari dunia ini. Nabi SAW mengatakan, kalau dia diberikan sesuatu dari dunia ini, maka dia ridha, dia senang, bahagia. Tapi kalau dia tidak diberikan, wa illam yu'ta, kalau tidak diberikan sesuatu dari dunia ini, lam yarda, maka dia tidak ridha. Ya, maka di sini ada dua ciri yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kalau diberikan bagian duniawi maka dia ridha, dia senang, dia memuji, menyanjung dan seterusnya. Tapi kalau dia tidak diberikan dari dunia ini, maka dia akan marah, dia jengkel, dia hasad, iri, dengki dan sebagainya. Ya, dan berupaya melakukan kemaksiatan, ya, kepada orang-orang yang tidak memberikan dunia itu dan seterusnya. Ya, dan ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah dua dari ciri-ciri orang-orang munafik di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam surah At-Taubah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in u'tu minha radu wa illam yu'tu minha idahum yaskhatun. Jadi orang-orang munafik itu, pemirsa sekalian, ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya ditakdirkan oleh Allah menang dari peperangan yang dilakoni dan dijalankan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat, kalau orang-orang munafik itu tidak mendapatkan, karena kan sebenarnya orang munafik itu, pemirsa sekalian, mereka ikut berperang bersama Nabi SAW di awal perjalanan.
Ya, namun ketika Nabi SAW sudah sampai di tempat tujuan, maka mereka akan balik, mereka akan pulang. Ya, dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam sebab dan seterusnya, mereka kembali. Nah, kalau ternyata mereka melihat bahwa para sahabat Nabi SAW, Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan, maka mereka akan ikut meminta harta rampasan perang itu yang didapatkan oleh Nabi SAW. Seperti yang terjadi dalam peperangan Badar. Ya, maka orang-orang munafik akan minta kepada Nabi SAW untuk diberikan sebahagian dari harta rampasan perang yang didapatkan oleh para sahabat Nabi SAW. Ketika diberikan, maka mereka akan ridho, mereka senang, bahagia. Tapi kalau mereka tidak mendapatkan bagian daripada harta rampasan perang itu, idahum yaskhatun, ternyata mereka marah-marah. Ya, dan ini sama persis dengan hadis yang kita baca tadi. Kalau mereka diberikan sesuatu dari bagian duniawi, maka mereka akan ridha. Tapi kalau tidak diberikan, maka mereka tidak ridha. Nah, ternyata pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ciri dari hamba dunia. Ya, ciri dari hamba dunia adalah ketika mereka mendapatkan dunia, mereka ridha dengan dunia itu. Namun ketika mereka tidak mendapatkan dunia itu, mereka marah. Ya, mereka tidak ridha. Ya, dan tentu ini bukanlah sifat dari orang-orang mukmin. Orang mukmin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yakin betul bahwa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ini hadis Nabi SAW. Apa yang akan sampai kepadamu tidak akan mungkin meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan mungkin sampai kepadamu. Itu sudah jelas. Ini sudah berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah berdasarkan sunnatullah, sudah berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menakdirkan kita mendapatkan sesuatu dalam kehidupan dunia ini, pada hari ini kita akan mendapatkan sesuatu, harta kekayaan duniawi dan sebagainya, maka tidak mungkin walaupun seluruh dunia berupaya untuk menghalangi pemberian Allah itu dari kita, maka pasti akan sampai kepada kita, bagaimanapun caranya. Ya, tapi kalau itu bukan bagian dari kita, apapun yang kita upayakan dan seluruh dunia mengupayakan ya untuk kemudian dia sampai kepada kita, kalau dia bukanlah hak kita dan bukan pemberian dari Allah, bukan ketetapan Allah untuk kita, maka dia tidak akan sampai kepada kita, apapun yang kita upayakan. Ya, dan ini konsep yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya orang-orang beriman pemirsa sekalian, ketika mereka mendapatkan bagian duniawi, ini, maka mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau mereka tidak mendapatkan bagian duniawi pada saatnya, maka mereka akan merasa qanaah, merasa cukup. Ya, kalau memang tidak mendapatkan bagian pada saat ini, maka disinilah kita merasa bahwa apa yang Allah takdirkan untuk saya, inilah yang saya terima. Kalau memang hari ini saya tidak mendapatkan bagian duniawi, padahal saya sudah berupaya, berusaha keras dan bekerja dan seterusnya, namun cukuplah upaya saya ini menjadi bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak mendapatkan sesuatu dari bagian duniawi, inilah perasaan qanaah. Ya, walaupun tidak ada bagian, walaupun mungkin sedikit, ya, sedangkan orang lain mendapatkan bagian yang banyak, maka perasaan qanaah itulah yang kita butuhkan, merasa bahwa apa yang Allah tetapkan untuk kita itulah yang terbaik. Nah, berbeda dengan orang-orang munafik, orang-orang munafik kalau mereka tidak mendapatkan bagian duniawi sedangkan orang yang lain mendapatkannya, maka mereka akan marah, mereka akan jengkel, protes dan sebagainya. Ya. Tapi kalau mereka mendapatkan bagian duniawi itu, mereka tersenyum-senyum, ya, mereka berbahagia, ya, mereka merasa senang, mereka ridho dan sebagainya. Nah, ini tentu saja kenapa muncul perasaan yang tidak berimbang seperti ini pemirsa sekalian, itu karena orientasi pikiran, mindsetnya adalah orientasi duniawi. Segala upaya, usaha, amalan yang dilakukan semuanya hanya berputar pada persoalan duniawi saja. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai urusan yang paling penting dalam kehidupannya, maka Allah akan mudahkan semua urusan duniawinya, dan Allah akan datangkan dunia itu bertekuk lutut di hadapannya. Ya, dan barang siapa, kata Nabi SAW, yang menjadikan dunia ini adalah tujuan utamanya, syattata syamlahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan cerai-beraikan semua urusannya.
Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada dia kecuali sesuai dengan apa yang Allah sudah tetapkan sebelumnya. Itu kan kasihannya pemirsa sekalian, karena terkadang kita berusaha untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehidupan dunia. Nah, tadi kita mengatakan ada hamba-hamba duniawi, ada hamba-hamba yang beribadah atau yang menyembahkan dirinya kepada dunia ini, padahal dunia itu sebenarnya sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah, setiap orang mendapatkan bagian sekian. Itu sudah ada ketetapannya. Itu sudah dijamin oleh Allah SWT. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu sudah jelas ayatnya dalam surah Hud. Ya, sedangkan untuk persoalan yang tidak ada jaminan dan kita tidak mengetahuinya, pemirsa sekalian, ini persoalan amalan, ya, persoalan pahala. Ya, ganjaran pahala dari ibadah yang kita lakukan. Ya, itu tidak ada, belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa amalan kita baik, amalan kita soleh, amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jaminan. Nah, kalau dia tidak ada jaminan, seharusnya disitulah kita maksimalkan potensi kita untuk sebaik-baiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan justru sebaliknya, ya. Sibuk mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah dan lupa dengan apa yang belum dijamin oleh Allah, yaitu kehidupan akhirat. Adapun orang beriman, maka orang beriman kehidupannya adalah mereka sibuk mencari kehidupan akhirat yang belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kehidupan dunia ini mereka mengambil sekadar bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah karunia yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadamu, yaitu kehidupan akhirat, tapi jangan lupa dengan kehidupan duniamu. Jadikan dunia sebagai ladang upaya beramal, beribadah kepada Allah, dan sebentar dalam kehidupan akhirat kita akan mendapatkan karunia yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pemirsa sekalian, para ulama kita menjelaskan, berbicara tentang konsep kehidupan umat manusia, ya, maka kaitannya dengan ibadah seseorang, amalan seseorang, dan niat seseorang dalam menjalankan ibadah amalan tersebut, maka seseorang terbagi tiga. Yang pertama disebut sebagai seorang mukmin. Seorang mukmin ini pemirsa sekalian adalah orang yang ibadahnya, amalannya, perbuatannya semuanya berorientasi kepada kehidupan akhirat, ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Sedangkan yang kedua, ada orang-orang mukmin akan tetapi dhaiful iman, lemah keimanannya. Siapa mereka ini pemirsa sekalian? Adalah mereka yang beramal, mereka yang berbuat, beribadah, bekerja, namun yastawi bainahumal amran. Ya, antara dunia dengan akhirat itu sama. Dia menginginkan dunia dari perbuatannya 50%, dan dia menginginkan akhirat dari perbuatannya 50%. Dia bekerja, dia mencari nafkah, dan seterusnya. 50% dia berharap mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah dari apa yang dia upayakan, dan 50% dari hatinya, keikhlasannya itu dia berharap mudah-mudahan saya mendapatkan bagian duniawi. Maka yang seperti ini tentu saja keimanannya menjadi dhaiful iman. Dia mukmin tapi keimanannya lemah. Adapun jenis yang ketiga adalah yang paling buruk, yaitu orang yang munafik. Mereka ini adalah orang yang menjadikan segala sesuatu, upaya, usaha, ibadah, bahkan serta amalan dan pekerjaan yang dilakukan semuanya berorientasi kepada kehidupan duniawi. Bahkan, mohon maaf, sebagian dari orang-orang munafik ada yang menjadikan ibadahnya sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan duniawi, wal'iyadzubillah. Padahal ini adalah sesuatu yang dilarang. Makanya dalam hadis yang sangat menakutkan yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tidak pernah saya menyebutkan hadis ini melainkan saya merasa sangat khawatir dan sangat takut apabila saya termasuk ke dalam salah satu dari golongan ini. Kata Nabi SAW, ada 3 golongan manusia di mana mereka ini adalah golongan yang paling pertama dimasukkan ke dalam api neraka sebelum Allah masukkan orang-orang kufar ke dalam neraka jahanam. Yang pertama adalah seorang mujahid, namun dia berjihad di jalan Allah SWT dengan alasan untuk disebut sebagai seorang pejuang yang gagah berani. Seorang yang pandai membaca Al-Quran, pandai agama, namun dia mengamalkan ilmu agama itu untuk disebut sebagai seorang alim. Dan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dia infakkan harta itu bukan karena lillahi ta'ala, namun karena ingin disebut sebagai seorang yang dermawan, sebagai seorang yang baik, sebagai seorang yang
pemurah dan seterusnya. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, mari kita berupaya terus-menerus untuk mengikhlaskan niat kita, dan mari kita menjadi seorang mukmin yang kamilul iman, yang sempurna keimanannya, dengan menjadikan apa-apa saja dari upaya yang kita lakukan dan perbuatan-perbuatan kita, perkataan-perkataan kita, aktivitas keseharian kita menjadi ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskannya lillahi taala dan ittiba kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaat dari kajian kita ini. Mari kita sama-sama menutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.